Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Sekarang kita lanjutkan ke organ-organnya masing-masing. Yang pertama adalah akar. Kita akan melanjutkan materinya ke akar. Materi kemarin yang sudah kita bahas, kalian sudah membaca kembali. Sekarang kita lanjutkan ke akar. Fungsi akar. Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral. Air dari tanah diserap masuk ke akar, kemudian akan dibawa ke daun. Lewat mana kemarin? Jaringan apa yang bisa dilewati air, yang bisa mengangkut air dari akar ke daun? Oke, silim. Silim berfungsi mengangkut air dari akar sampai ke daun. Ya, yang pertama kali menyerap dari tanah adalah akar. Yang kedua adalah untuk mengokohkan berdirinya tumbuhan. Bayangkan kalau tumbuhan tidak punya akar, kena angin, tumbang deh. Kemudian nomor 3, tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Akar untuk menyimpan cadangan makanan? Singkong, wortel, itu adalah akar untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat yaitu untuk melekatkan tumbuhan ke tanah. Jadi tumbuhan bisa berdiri tegak di dalam tanah karena adanya akar. Ya. Sekarang kita lihat, ini ada gambar akar, ini ada akar dikotil, ini ada akar monokotil. Diingat-ingat dulu, dikotil, monokotil. Materi kelas 7. Dikotil adalah tumbuhan berkeping 2. Contohnya seperti kacang-kacangan, mangga, itu adalah dikotil, banyak sekali. Sedangkan monokotil, tumbuhan berbiji keping 1, berkeping 1. Contohnya ada jahe, ada anggrek, ada bawang-bawangan, ada kelapa, ada bambu. Itu contoh dari monokotil. Ya, nanti kita bahas perbedaan di dikotil monokotil. Sekarang kita lihat di sini gambarnya. Di sini ada rambut akar. Ya, fungsinya nanti di bawah. Ini ada rambut akar. Kemudian ini ada zona elongasi. Zona elongasi adalah daerah perpanjangan. Jadi di daerah sel elongasi ini isinya jaringan meristem. Dia akan membelah, mendorong meristem untuk tumbuh ke depan sehingga akarnya bertambah panjang. Zona elongasi, daerah perpanjangan sel. Kemudian meristem, diingat meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Meristem bagian dari zona elongasi. Meristem apikal berarti dia termasuk dalam meristem primer yang membuat tumbuhan itu bertambah tinggi. Karena pada akar ya bertambah panjang akarnya. Kemudian tudung akar atau kaliptra. Tudung akar atau kaliptra fungsinya melindungi akar saat menembus tanah. Melindungi akar saat menembus tanah. Itu tudung akar. Buba nanti ulang, ada rambut akar, zona elongasi. Zona elongasi itu daerah perpanjangan. Meristem itu yang sel-selnya membelah. Tudung akar melindungi akar saat menembus tanah. Ya. Kaliptra tadi atau tudung akar tadi adalah bagian yang menutupi meristem apikal, fungsinya untuk melindungi saat menembus tanah. Fungsi rambut akar memperluas bidang penyerapan. Semakin banyak rambut akarnya, maka semakin banyak dia mampu menyerap air. Karena luas permukaannya makin luas. Itu fungsi rambut akar. Ya. Dia menyerap air, fungsi utamanya menyerap air, tapi dengan adanya rambut akar maka luas permukaannya semakin luas sehingga mampu lebih banyak menyerap air. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Anatomi akar.
Yang paling luar adalah epidermis. Epidermis yang paling luar. Dia satu lapis sel paling luar. Sel-selnya rapat. Itu adalah epidermis. Sel di bawahnya adalah kortek. Ini kortek. Sel di bawahnya kortek. Iya, termasuk jaringan parenkim. Kortek. Terus ini bulu akar. Yang paling kelihatan adalah bulu akar. Nih, root hair, bulu akar. Bulu akar adalah tonjolan dari epidermis. Kemudian di sini ada xilem. Ada xilem. Bu Banati minggu kemarin sudah tak jelaskan, floem letaknya lebih di luar. Floem di luarnya xilem. Ini yang berwarna biru-biru ini adalah floem. Yang huruf X adalah xilem. Diingat-ingat. Sering banget keluar gambar. Ya, yang huruf X di tengah, sel-selnya lebih luas karena dia untuk menyerap air, namanya xilem. Xilem mengangkut air mineral. Kemudian yang biru adalah floem. Floem mengangkut hasil fotosintesis. Floem lebih di dalam, xilem lebih di dalam, floem di luar. Coba nanti ulang, ini xilem, ini floem. Xilem mengangkut air mineral, floem mengangkut hasil fotosintesis. Oke. Kemudian ada Pitakapsari. Pitakapsari kita lihat di sini. Ini ada Pitakaspari. Pitakaspari adalah melindungi pengangkutan air dan mineral yang terjadi pada endodermis. Intinya titik Kaspari atau pita Kaspari adalah melindungi endodermis. Dia akan melapisi endodermis sehingga endodermis sulit ditembus air. Hanya air yang dikehendaki oleh tumbuhan itu aja yang bisa masuk, tidak semua air bisa masuk. Itu adalah pita Kaspari. Dia melindungi pengangkutan air pada endodermis. Dia melindungi endodermis. Kemudian endodermis sendiri, endodermis itu mengatur zat-zat mana saja yang bisa masuk ke dalam tumbuhan, ke dalam xilem untuk diangkut ke daun untuk fotosintesis. Jadi tumbuhan itu hanya mengambil yang dibutuhkan. Kalau dia perlu air itu hanya 4 molekul, ya dia hanya akan mengambil 4 molekul, tidak lebih. Nah, itu makanya tadi tugasnya Kaspari tadi, tidak semua air bisa masuk. Dia hanya akan mengambil air sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau kita enggak, kita punya uang 100, dikasih 100 oleh ibu, mau-mau aja. Tapi kalau tumbuhan enggak. Tumbuhan butuhnya 4. Ya udah 4, walaupun dia hidup bergelimang di air. Dia hanya akan mengambil 4 molekul air sesuai kebutuhan dia. Itu endodermis untuk mengatur, menyeleksi air yang keluar masuk. Zat-zat yang akan diserap itu apa aja adalah endodermis. Sekarang perisikel. Ini. Perisikel itu adalah disebut juga dengan perikambium. Perikambium lapisan terluar dari stele. Lapisan terluar dari stele. Stele itu xilem floem tadi, stele. Jadi bagian paling dalam pada tumbuhan namanya stele, sisinya xilem floem, kemudian dia lapisan terluar namanya perisikel. Terus perisikel itu tadi lapisan terluar dari stele namanya perikambium. Oke, Bu Banati ulang. Urut dari luar ke dalam ya. Ada bulu akar dari luar. Fungsinya tadi apa bulu akar? Menyerap air mineral, memperluas bidang penyerapan. Dia adalah tonjolan dari epidermis. Kemudian setelah dari bulu akar, dia akan lewat epidermis. Nih, lewat epidermis. Air masuk lewat bulu akar, kemudian akan lewat epidermis. Epidermis akan masuk lewat korteks. Lewat korteks. Ini air lewat korteks. Kemudian setelah lewat korteks, dia akan melewati endodermis. Endodermis yang menyeleksi berapa molekul yang dibutuhkan, berapa molekul yang diserap. Kemudian dia akan masuk ke xilem, karena xilem yang bertugas untuk mengangkut dia ke daun. Tuh. Jadi jalannya air dari
tanah sampai ke xilem, 1 rambut akar, kemudian epidermis, kemudian kortek, kemudian endodermis, kemudian xilem. Tak ulang. Rambut akar, epidermis, kortek, endodermis, xilem. Itu urutan jalannya air dari tanah sampai ke xilem. Setelah sampai xilem, diangkut ke daun untuk fotosintesis. Itu ya. Tak ulang. Rambut akar memperluas bidang penyerapan. Rambut akar memperluas bidang penyerapan. Epidermis sebagai pelindung, dia melindungi jaringan di bawahnya. Kortek untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tadi menyimpan cadangan makanan di akar adalah singkong atau wortel tadi. Ya, itu nyimpannya di kortek. Kemudian endodermis. Ini endodermis. Itu menyeleksi zat yang keluar masuk. Pita Kaspari tadi melindungi pengangkutan, melindungi endodermis. Dia melapisi endodermis sehingga tidak sulit ditembus oleh air. Hanya yang dikehendaki aja yang bisa masuk. Kemudian perisikel adalah perikambium, lapisan terluar dari stele. Itu akar. Jalannya akar dari luar ke daun, rambut akar, epidermis, kortek, endodermis, xilem. Oke, ini monokotil. Monokotil itu contohnya tadi jahe, bambu, tebu, jagung, terus anggrek, itu contoh monokotil. Bedanya apa? Kalau monokotil dia tidak punya kambium. Kalau dikotil dia punya kambium. Semuanya bagiannya sama. Bedanya lagi xilem phloemnya dia tersebar. Ingat, xilem dia lebih lebar, dia lebih luas lingkarannya. Sel-selnya lebih besar. Kalau phloem sel-selnya lebih kecil. Tuh, tapi dia xilem phloemnya tersebar. Kalau dikotil tadi xilem phloemnya always in the ring, selalu dalam lingkaran, teratur. Ya, itu dari perbedaan akar antara monokotil dan dikotil. Sama, bagiannya sama. Ada epidermis, ada bulu akar, ada korteks, ada endodermis, perisikel, kemudian xilem phloem. Bulu akar memperluas bidang penyerapan, epidermis sebagai pelindung jaringan di bawahnya, kortek menyimpan cadangan makanan, kemudian xilem mengangkut air mineral, phloem mengangkut hasil fotosintesis, endodermis menyeleksi zat yang keluar masuk, perisikel bagian terluar dari stele. Oke, kemudian di sini ada jenis akar. Akar memiliki fungsi lain di samping dia menyerap air mineral, contohnya sebagai pohon beringin, akar gantung. Dia juga bisa mengambil oksigen sebagai akar nafas. Kemudian pada bakau, itu jenis akarnya bisa menyerap oksigen juga, jadi tidak hanya menyerap air mineral. Itu fungsi akar. Oke, pertemuan kali ini kita bahas akar. Kemudian tugas kalian nanti Bu Banati share di WA untuk pertemuan ini, tugasnya apa? Nanti Bu Banati share di WA. Oke ya, tetap jaga kesehatan di rumah, banyak membaca, karena membaca itu akan menambah pengetahuan yang luar biasa. Jangan istirahatkan otak terlalu lama. Oke ya, cukup di sini pertemuan kita. Ingat tugas nanti Bu Banati share di WA. Oke. Assalamualaikum.